Rekan-rekan akademia, bersama dengan video baru. Saya sedang otak-atik sebuah data mengenai kepuasan pelanggan kedai kopi lokal ya. Semacam kedai kopi nasional atau lokal. Ini sih semacam apa tuh namanya? Si kopi kenangan kayak gitu ya. Ini datanya sudah ada sudah di apa istilahnya? Sudah di coding. Nah, ini akan saya olah secara deskriptif dulu. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah seperti ke analyze, lalu ini aja, langsung ke frekuensi. Yang kita pertama kali lakukan adalah kita short dulu, ini dulu, jenis. Nah, ya, ini adalah profil respondennya dulu, kemudian ya, dari sini klik, kita bisa langsung copy ke Words, atau ada alternatif lain, kita bisa buka di Excel. Untuk merapikan ya, Excel bikin biar untuk maksud saya untuk memudahkan tabel kita nih. Karena kalau Words itu kadang tampilannya agak kacau. Sudah ya, ini langsung saya ini ganti ke Times New Roman. Terus ini blok warna ungu ini kita hapus, no fill. Warnanya kita jadikan hitam ya, otomatis. Lalu ini bisa kita geser. Ini bisa kita geser, bisa begini. Oke. Nah, ini valid, ini kita ganti jenis kelamin udah masuk. Di sini usia. Anda tekan huruf ininya saja. Oh, lihat. Lihat. Ini ada masalah. Ini ada missing 1. Ini ada missing 2. Ini ada missing 3. Ada missing. Masing-masing ada masing missing. Jadi saya akan kembali ke sini. There's something wrong with this. Nah, lihat nih, 205 205. Ya, ini kan sebetulnya responnya cuma 204, tapi ini karena ini ada titik-titik, ini kadang-kadang terjadi secara tanpa kita sadari. Ini langsung dihapus lalu di-save. Saya akan olah ulang lagi dimension reduction factor. Sorry. Analyze descriptive statistik frekuensi. Ini udah ada di sini ya, lalu pergi ke OK. Ini kembali lagi. Lalu Ctrl C, masuk ke sini. Ini saya buka slide kedua. Yang saya lakukan tadi, ini ganti ke Times New Romance. Ini diganti ke sini. Diganti ke sini. Oke. Diulangi lagi. Jenis. Anda cukup huruf-huruf depannya aja. Pendidikan. Status. Udah ya, ada yang kurang nggak? Usia udah ya. Nah, ini kita panjangin. Ini saya bikin tengah. Nah, ini total ya, udah kelihatan, tapi ini kita buang. Total yang di sini kita buang. Frekuensinya kita buang juga. Total di sini kita buang. Oke, dari sini kita buang. Oh, dari totalnya. Totalnya cukup sekali aja, biar nggak berulang-ulang ya. Totalnya cukup di depan sini. Lalu ini di copy. Ini juga dibuang. Oke. Sorry, ini tadi saya bikin di sini. Sudah, lalu kita klik copy. Ctrl C ya.
lalu buka Words Anda. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah sudah. Nah, udah sampai sini, ini diklik kanan, distribute autofit ke autofit to window. Sudah, ini dicek lagi 11, lalu Times New Roman, lalu dibikin no border, lalu dibikin gini, sudah. Sudah ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah analyze deskripsi statistik, pergi ke cross tab. Dari cross tab, saya masukkan jenis kelamin, terus kemudian satu persatu usia. Sampai ke sini, masukin ke sini. Ya. Dan hasilnya seperti tadi, jenis kelamin, copy, lalu ke sini, saya bikin ini baru. Oke, seperti kayak tadi lagi, Times New Roman. Ini diganti nih, ini diganti ini. Right? Nah, sebetulnya ini kan agak berbeda ya. Ini sebab ini jenis kelamin ini udah semua. Jadi ini akan saya buang. Oh, nah karena ini kasusnya berbeda, teman-teman. Dalam arti tabel ini nggak akan sama. Ini akan saya copy lalu paste di sini. Ya. Ini disebut dengan cross tabulasi atau cross tabulation. Oke. Nah, ini berundak. Ini cara yang benar bikin tabel sesuai dengan apa American Psychological Association, karena FA itu menganut cara penulisannya si apa itu. Lihat di buku panduan skripsi ya. Ini terus kemudian yang ini juga di copy, lalu dipaste. Oke. Paste. Lalu dipaste. Oh iya, sebetulnya saya ada sesuatu yang lupa. Ini udah selesai ya copy pastenya. Lalu tabelnya dibuat seperti ini ya. Yang belum saya lakukan adalah di sini ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan apakah Anda pernah mengunjungi? Apakah Anda pernah mengunjungi? Nah, ini ada pertanyaan itu, artinya responden, apakah Anda pernah mengunjungi? Anda pernah, ini pastiin apakah ada yang menjawab ya atau tidak. Oh ya, semua 100% ya, oke. Karena ini bagian screening, jadi kalau ada yang jawabannya tidak, maka tidak bisa. Nah, terus sekarang kita olah yang ini. Ini udah diganti. Nah, screeningnya ini kita bisa, apakah sudah berapa kali? Oke, lalu pergi ke sini. Ini lakukan yang sama. Times New Romance. Terus kemudian
Udah ya, ganti biru, ganti ini. Nah ini apakahnya di tulisan di valid ini? Apakah udah? Maka ini agak digeser. Ini yang ini nih yang dua ini dihapus. Terus di sini apakah sudah berapa kali gitu ya. Nah sekarang ini saya buang. Terus kemudian ini saya buang. Frekuensinya cukup di atas. Yang ini saya hapus. Sudah, nah ini kita copy. Ini diperlebar dulu. 11 lagi. Oke, jadi ini saya copy lalu ke sini. Sudah, ini diklik kanan, di klik kanan auto fit. Ya, Times New Roman 11 warnanya hitam. Sudah. Nah, ini tinggal diperbaiki ininya. Tinggal dikasih insert mark tabel berapa. Ya. Tabel lalu ini juga. Jadi untuk deskripsi analisis deskriptif mengenai data cukup ini. Jadi sebetulnya nggak perlu yang lain-lain. Kita buat seperti ini. Oke. Oh, kok ini belum? Gitu ya. Ini dikasih di atasnya tabel. Nah, tabelnya ini kita pergi ke home dulu. Di sini ada caption, diklik kanan, modify. Ininya dibikin 11. Times New Roman. Dibikin jangan italic. Ini diganti ke hitam. Oke. Nah, yang ini juga sama. Klik kanan dulu. Auto fit to window. Lalu dihilangkan dulu bordernya, lalu klik lagi atas bawah ya. Untuk yang ini bawah, yang ini bawah, yang ini bawah, begitu. Oke. Lalu di atasnya dikasih caption. Oke. Yang ini juga sama ya. So selesai cara membuat deskripsi data untuk penelitian Anda. Sampai ketemu lagi pada video lanjutan bagaimana menguji validitas dan reliabilitas. Oke. Semoga membantu.